Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen saya Ustadz Hadi Royana, saya Suryanto, mahasiswa BKPI atau Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari Institut Darul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini sebagaimana tema yang telah diberikan oleh dosen saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang peran pemuda-pemudi milenial muslim di era atau pada masa pandemi ini. Pada tema yang telah diberikan pada Ustadz Hadi Royana tersebut, saya akan mempresentasikannya dalam beberapa poin. Kita mulai dari poin yang pertama terlebih dahulu pastinya. Sebelum kita mulai daripada poin yang pertama ini, saya meminta kepada para siapapun yang mendengarkan video ini, apabila ada kurang jelas daripada kata-kata saya, tolong ditinggikan volumenya atau sedikit dibesarkan, karena memang saya merekam pada kali ini dengan alat yang seadanya ya. Jadi saya harap pembicaraan saya pada hari ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai daripada yang pertama, bagaimana peran pemuda-pemudi milenial muslim di era atau di masa pandemi ini. Menurut saya, perbuatan atau kelakuan yang pertama yang dapat menekan atau semakin menurunkan angka COVID-19 di negara kita Indonesia ini, yang pertama adalah dengan cara kita sebagai pemuda, yaitu dengan cara stay at home atau lebih banyak berdiam di rumah. Jadi ketika kita di masa pandemi ini, kita harus lebih memiliki kesadaran. Kita harus memiliki kesadaran yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kita harus berpikir gitu ya, kalaulah kita ini sebagai pemuda itu egois gitu ya. Misalnya kan pemuda itu, karena saya memang pemuda ya, jadi biasanya jarang di rumah gitu, nggak betah diam. Tapi di masa pandemi ini, kalaulah kita mau nggak betah diam di rumah, kita mau kemana-mana, kita pikir-pikir dulu gitu, bahwa di luar itu ada penyakit, di luar itu ada virus. Dan virus itu tidak terlihat, dan dia bisa, kalaulah emang cara tersebut atau virus tersebut memang sudah parah, pastilah kita akan terpapar virus itu juga. Jadi biar bagaimanapun, kalaulah memang ada kegiatan yang tidak penting, alangkah baiknya untuk kita agar stay at home, atau alangkah baiknya untuk kita untuk berdiam di rumah, agar diri kita sendiri juga tidak terkena gitu, karena kita telah menjaga keamanan dengan berdiam di rumah. Kan kalau kita keluar sembarangan gitu dan kita bisa kemungkinan kena, kita pun bisa menularkannya kepada keluarga, kepada saudara atau orang yang bersama kita di rumah. Nauzubillah, itu akan lebih menyulitkan kita lagi ke depannya. Kemudian setelah kita tadi membahas stay at home, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya yang menurut saya ini tidak kalah penting, yang harus bahkan mesti kita lakukan gitu ya, agar kita mendapat perlindungan dari apapun termasuk virus ya. Yang selanjutnya adalah menurut saya sebagai seorang pemuda, kita juga perlu berdoa, terutama pemuda muslim, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada doa sahih. Saya jauh sebelum ada virus, atau saya dari masa sekolah, alhamdulillah saya tidak pernah ketinggalan doa ini. Apa itu doanya? Doanya ada di hadis Sunan Ibnu Majah. Kalau teman-teman punya buku hadisnya, atau jika teman-teman tidak punya buku hadisnya, sekarang alhamdulillah kita sudah dimodalkan dengan internet atau dengan media dan teknologi, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja gitu. Doa ini bisa disebut zikir pagi sore. Doanya juga tidak terlalu panjang.
Dan doa ini juga terdapat di Rotib Al-Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Al-Haddad. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Cara membacanya, kita bisa membaca di pagi hari 3 kali, maka di situ disebutkan Allah akan melindunginya dari pagi hingga sore. Kemudian kita baca lagi pada sore hari 3 kali, maka Allah akan melindunginya sampai besok ketemu pagi hari lagi. Saya telah mengambil sifat atau sikap-sikap para ulama terhadap doa ini, karena memang doa ini, teman-teman boleh cari tahu juga, doa ini berasal dari sumber yang sahih, berasal dari sumber yang kuat, hasan dan benar ya. Saya telah mengambil sikap para ulama, bahwa guru kita Ustadz Yusuf Mansur pernah saya lihat memposting di Instagram tersebut, bahwa di Instagramnya bahwa beliau telah menyebutkan doa tersebut yang disebutkan merupakan asuransi gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Asuransi gratis dari Allah, bahkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pastilah mendengar apa yang telah kita bicarakan, bahkan telah mendengar doa kita. Dan kemudian saya melihat sifat ulama terhadap doa ini. Saya pernah melihat Ustadz Abdus Somad ketika dia sebelum makan, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dan saya juga pernah mengikuti atau melihat kajian ulama kita, guru kita Ustadz Adi Hidayat Hafizullah, semoga Allah memuliakan guru-guru kita yang tadi saya sebutkan. Beliau, guru kita Ustadz Adi Hidayat, pernah berceramah atau pernah menyampaikan kepada para jamaahnya bahwa ada seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berkisah seorang sahabat ini bertanya ketika pergi ke suatu daerah, bertanya apa racun yang paling berbahaya di daerah ini, apa racun yang paling kuat di daerah ini. Singkat cerita, lalu sahabat ini diberikan racun gitu ya, karena dia bertanya, karena dia seakan-akan menantang gitu ya, bahwa tantangannya ini bukanlah dia sombong, tapi karena waktu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengagungkan sifat Allah, untuk kita juga menunjukkan bahwa dengan kita berdoa Allah bisa melindungi kita. Ketika dia membaca doa tersebut Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, ketika dia minum, maka racun itu terasa tawar, atau bisa dibilang racun itu tidak ada gunanya atau tidak ada khasiatnya untuk tubuhnya, atau bisa dibilang juga racun itu tidak bereaksi sedikit pun kepada tubuh sahabat yang telah meminumnya dan telah membaca doa tersebut. Nah, saudaraku, kaum muda pemudi milenial muslim, di sini kita dapat berdoa atau memohon perlindungan kepada Allah dari doa tersebut. Semoga dengan cara kita berdoa, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Alhamdulillah, kita lanjut ke poin yang selanjutnya teman-teman, masih di tema yang sama, yaitu bagaimana peran pemuda-pemudi milenial muslim di masa pandemi ini. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan, ini jawaban untuk teman-teman yang bertanya, kita kalau diam di rumah bagaimana dong kalau kita bekerja? Kita kalau diam di rumah ini bagaimana kalau kita membeli atau mencukupi kebutuhan sehari-hari? Nah, dalam poin yang selanjutnya ini teman-teman, yaitu kita perlu selalu atau tetap menggunakan masker. Nah, masker ini penting teman-teman untuk melindungi teman-teman bukan hanya dari virus, tapi juga dari debu maupun polusi di jalanan. Oleh karena itu teman-teman, alangkah baiknya kita tiada menganggap remeh, atau kita tetap melindungi diri kita dari luar dengan cara kita menggunakan masker ya. Kalaulah kita menggunakan masker ini, atau dengan cara kita menggunakan masker ini, kita akan melindungi diri kita sendiri dan tentunya orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita ada virus di dalam diri kita, maka itu tidak akan menyebar luas kepada yang lain. Begitupun ketika ada di
orang lain sedang terkena virus, maka tidak akan terkena, insya Allah tidak akan terkena pada diri kita, karena kita sudah berikhtiar. Pada diri kita dengan menggunakan masker. Itu yang pertama, masker. Kemudian yang selanjutnya adalah di poin yang ketiga ini, kita tetap menjaga jarak ya teman-teman. Adapun kalaulah ada kerumunan yang tiada penting, maka alangkah baiknya kerumunan tersebut tidak usah dihadiri teman-teman. Atau kita selama sementara ini kita menjaga jarak dulu. Nah, kita menjaga jarak ini bukan berarti kita itu gengsi. Kita itu kalau ada ketemu yang lain, oh belagu lu gak mau deket-deket sama gue. Bukan kayak gitu teman-teman. Justru dengan cara tersebut kita melindungi dia. Kita kan gak tahu apakah diri kita ini sedang ada virus yang tidak baik atau di diri orang-orang yang lain. Dan kita juga di sini tetap berhusnuzon gitu. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga bisa dengan cara sering-sering mencuci tangan. Alhamdulillah kita Islam telah diajarkan berwudu ya. Berwudu 5 kali minimal dalam sehari, teman-teman. Jadi sekarang karena masanya sudah beda, sekarang tersedia alhamdulillah sabun di apotek itu cuma 10 ribuan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kemana-mana jangan lupa masker, jaga jarak, kemudian bawa sabun dan hand sanitizer juga. Untuk apa fungsinya? Ketika kita berwudu, ketika kita bertemu sumber air, kita bisa mencuci tangan kita, sehingga kita ketika mau makan atau ketika dengan berpapasan dan bersentuhan, insya Allah kita aman. Seperti itu teman-teman. Jadi poin yang ketiga itu adalah memakai masker, tetap menjaga jarak, kemudian membawa sabun atau hand sanitizer. Seperti itu teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman yang telah mengerjakan kebajikan dan saling menasihati akan kebenaran dan juga saling menasihati akan kesabaran. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kaum pemuda-pemudi dimanapun berada yang menyaksikan video ini, kita telah sampai di penghujung atau telah sampai di kesimpulan pada video ini, yang berarti akan berakhirnya video ini. Sebelum berakhirnya video ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, COVID ini seperti ayat yang disebutkan tadi, bahwa manusia itu semuanya rugi, kecuali di sini kita saling menasihati akan kebajikan dan juga saling menasihati akan kesabaran serta kebenaran. Orang yang bekerja itu karena selama COVID ini kena imbasnya. Orang yang sedang belajar seperti kuliah, sekolah dan sebagainya kena imbasnya. Dan juga orang yang berdagang pun kena imbasnya teman-teman. Semua perekonomian kena imbasnya. Nah di sini kita hanya punya satu pilihan, tetap bersabar juga tetap bersabar. Dan di sini juga tentunya kita semua ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID ini tentu akan segera berakhir dan akan memberikan dampak yang baik setelah ujian COVID-19 ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan yang membuatnya turun nih, kalau bukan yang membuatnya hilang COVID ini, siapa lagi kalau bukan kita teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Caranya jelas, kita harus mematuhi protokol-protokol yang telah diajarkan ya dari ahli kesehatan, pemerintah maupun guru-guru kita teman-teman. Islam pun telah mengajarkan kebersihan. Oleh karena itu teman-teman, marilah di sini kita sama-sama menjaga
kesehatan kita sama-sama menurunkan. Kita sama-sama telah mengetahui juga bahwa rumah sakit penuh, tempat isolasi penuh, karena banyaknya orang yang tidak menjaga kesehatan. Oke lah teman-teman, ini sebagai seorang pemuda merasa sehat-sehat aja. Sebagai seorang pemuda merasa jiwa dan raganya ini masih fresh, masih grass gitu ya. Tapi asal teman-teman tahu bahwa banyak orang yang positif COVID-19 ini tanpa gejala. Dan asal teman-teman tahu juga, di kita itu pastilah bakal pulang ke rumah, bakal bertemu orang tua, bakal bertemu anak kecil atau balita. Yang jelas imun mereka itu di bawah seorang pemuda. Sampai sini teman-teman. Adapun ada salah dari diri kita, ada salah dari omongan yang saya sampaikan pada video ini, saya mohon dimaafkan. Marilah teman-teman kita saling menjaga untuk kebaikan kita masing-masing, karena kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman. Barakallah teman-teman, wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.